Sungguh benar Bapa, Engkau Allah kami yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena tidak ada Allah seperti Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Allah yang bertahta dan bersemayam di dalam kerajaan sorga di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah kami yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Bahkan semua lutut bertalut menyembah Engkau Yesus Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu Bapa, sore hari ini Tuhan kami rindu Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang kuberikan kepada kami. Untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh menerima Injil kebenaran Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan di dalam hidup ini. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk diisi dan dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar firman yang sebentar kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan lebih daripada itu ya Bapa, kami boleh mempermuliakan Engkau. Kami buka hati untuk Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Namun hamba rindu Tuhan, Engkau pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Sembunyikan hamba di balik salib kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau semakin bertambah-tambah di dalam diri hamba ini. Dan hamba biar semakin berkurang-kurang di dalam Engkau. Dan semuanya itu Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami pada sore hari ini. Karena kami siap untuk mendengar, untuk menyimpannya di dalam hati kami, men-sharingkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman Allah yang hidup dan yang memberikan kehidupan. Setiap kita yang siap, kita katakan sama-sama amin. Salam, selamat sore, silakan duduk kasih di dalam Tuhan. Oke, sore hari ini kita tetap pada tema kita, yaitu bertumbuh dewasa. Orang yang bertumbuh dewasa itu pasti mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Bukan bertumbuh dewasa secara fisiknya saja, tetapi dia bertumbuh dewasa di dalam kerohaniannya, di dalam iman percayanya. Apapun yang sedang dihadapi di dalam kehidupannya, maka dia tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia bertumbuh di dalam iman percayanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apabila kita menanam pohon, maka pohon itu harus ditanam di tanah yang baik, di tanah yang subur dan gembur, lalu dirawat, dipelihara dengan baik pula, agar dapat bertumbuh, berakar sampai nancap ke dalam, agar kuat dan kelak menghasilkan buah yang baik, menyenangkan dan memuaskan hati pemiliknya. Untuk dapat bertumbuh dan berakar, menghasilkan buah yang baik, maka diperlukan waktu yang cukup lama, tidak instan. Dan dalam proses tersebut dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dewasa dalam iman dan kerohanian kita, berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebaikan dan karakter yang baik, berdampak positif dan menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bila kita bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita, maka kita bisa memancarkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Memancarkan sesuatu yang berbeda dengan orang dunia. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan kerohanian kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus
intensif membangun hubungan dengan Tuhan, agar kehidupan kerohanian kita, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dibentuk dan diperbaharui hari lepas hari lewat suatu peristiwa apapun juga, maka itu membuat kita menjadi semakin mengerti dan percaya akan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal, ada beberapa fase yang harus kita lalui, yang harus kita alami agar kehidupan kerohanian kita dapat bertumbuh dewasa. Yang pertama adalah jalani proses ujian yang dari Tuhan dengan setia, sabar, dan rendah hati. Jalani proses ujian yang dari Tuhan dengan setia, sabar, dan rendah hati. Ayub 23 ayat yang ke-10 mengatakan, Ayub 23 ayat yang ke-10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, ya, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ini Ayub mengatakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Saya ulangi buat kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku. Allah tahu jalan hidup Ayub. Dikatakan begitu, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan menguji kesetiaan, kesabaran, dan kerendahan hati kita. Sebagaimana Ayub menyadari dan menginsafi bahwa ujian yang dihadapi oleh Ayub pasti akan berakhir. Sehingga Ayub mengatakan, aku akan timbul seperti emas. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa kita harus sama seperti Ayub. Tetapi kita bisa belajar, kita dapat belajar dari Ayub. Itu artinya dikatakan aku akan timbul seperti emas, artinya Ayub menjalani ujian tanpa keluh kesah, sabar, tidak bersungut-sungut, setia kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga Ayub sangat berharga dan bernilai tinggi di mata Tuhan. Saat Ayub sedang di dalam ujian yang super berat menurut saya, ya, bukan berat tetapi super berat. Kenapa? Karena borok seluruh tubuhnya, mulai dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya, itu semuanya korengan. Sehingga Ayub, ya, mengalami ujian yang begitu berat dan luar biasa. Istrinya mengatakan, masihkah engkau bertekun dengan Tuhan Allahmu? Kutukilah, matilah. Itu kata istri Ayub. Lalu Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk tidak? Kata Ayub kepada istrinya, engkau seperti seorang perempuan gila. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Walaupun Ayub diprovokasi oleh istrinya, tetapi Ayub tetap kokoh di dalam iman percayanya. Karena Ayub meyakini bahwa bahwa penderitaan, bahwa ujian yang dialami oleh Ayub pasti akan berakhir. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Ayub. Bagaimana dengan kita? Mari kita jalani ujian hidup ini. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi mari kita jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita pasti menang. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, apa yang dituliskan oleh Yakobus ini sepertinya paradok, sepertinya kontradiktif, berlawanan dan bertolak belakang dengan keinginan dan kemauan serta selera kebanyakan orang. Dikatakan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Logikanya enggak masuk. Ya, logikanya enggak masuk. Mana mungkin orang bisa berbahagia apabila ia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata Cak Lontong, mikir. Ya, suatu hal yang enggak mungkin bila orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Seperti saya katakan tadi, itu bertolak belakang, kontradiktif, paradok. Logikanya enggak masuk. Mana mungkin orang bisa berbahagia apabila ia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh Yakobus ini bukan asal-asalan, bukan sembarangan nulis, saudara, tapi ini adalah ilham roh yang berbicara, konteksnya adalah pertumbuhan iman kerohanian anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Saudara, ada hamba Tuhan mengatakan bahwa kalau kita di dalam jatuh ke dalam pencobaan, ya, itu sebagai apa ya? Vitamin, ya, sebagai vitamin rohani kita, sebagai supaya kehidupan kerohanian kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, kalau orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu tergantung dengan kita meresponi, menyikapi pencobaan itu. Tapi memang ada kadangkala pencobaan itu kita jatuh ke dalam pencobaan oleh karena kesalahan kita sendiri. Ya. Jangan banyak makan babi guling. Enak banget, seneng makannya. Pulang-pulang tekanan darahnya naik. Ya. Saya beberapa hari yang lalu diajak sama saudara ke Bali, saudara. Dibeliin tiket bolak-balik, nyewa di hotel yang mewah, di depan kamar, di belakang kamar tidur itu sudah kolam renang. Lalu makan, saya diajak sama saudara. Saya biasanya makan babi di Pondok Gede ini kurang enak, saudara. Ya, kurang enak. Nah, nggak tahu, nggak ngerti saya kenapa di sana. Saya biasanya nggak doyan. Saya pernah beli babi itu 1,5 kilo di sini, di pasar sini itu 3 hari baru habis. 3 hari. Biasanya orang yang doyan babi 1 kali 1,5 kilo itu dia bilangnya itu masih belum masuk ke perut, masih di sela-sela gigi katanya. Tapi di Bali kok enak. Saya ingat, saudara, bahwa saya sudah berumur, jadi saya harus bisa menekan selera makan saya supaya enggak terjadi pencobaan, karena supaya tekanan darah saya enggak naik jadi normal saja. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi sebagai orang percaya kita harus bisa membedakan manakah itu yang baik dan benar untuk kita makan gitu. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang hidup dan kehidupan imannya, kerohaniannya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka ia semakin dekat, semakin erat dan melekat kepada Tuhan apabila ia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dia menyadari bahwa kita, saudara dan saya, tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka pencobaan itulah yang membuat kita semakin hari semakin erat dan bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau orang sedang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu, lalu dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, suatu saat dia akan frustrasi, suatu saat dia akan
gagal total menghadapi pencobaan di dalam kehidupannya, tetap karena dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita melihat dari perspektif positif bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita sedang ada di dalam pencobaan. Pencobaan yang saudara dan saya hadapi itu sebenarnya ada dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. 1 Korintus ayat 10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, sebab pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pencobaan yang kita hadapi, yang kita sedang alami, itu adalah pencobaan yang biasa dan kita pasti dapat menanggungnya. Seringkali kita terlalu lebay gitu kan, kalau kita sedang ada di dalam pencobaan. Padahalnya itu adalah cara dan sarana Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita menjadi semakin hari semakin sama dengan Kristus. Karena itu dikatakan dalam Roma 28 ayat yang Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya di dalam pencobaan sekalipun Tuhan ada di sana. Di dalam segala kelemahan kita sekalipun Tuhan ada di sana. Saudara, jadi jangan kita putus asa, jangan kita frustrasi dengan apa yang sedang kita hadapi. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Saya ajak saudara angkat satu pujian, satu nyanyian dengan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan pemusik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kita harus tetap percaya bahwa waktunya Tuhan suatu saat
pencobaan yang kita alami itu pasti berakhir. Maksud dan tujuan itu supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, di dalam iman percaya kita. Lalu yang kedua adalah pembaharuan paradigma dan mindset serta pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Saat kita menghadapi pencobaan yang kita alami, kita perbaharui paradigma dan mindset kita serta pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua dikatakan seperti begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pola berpikir kita, paradigma dan mindset kita sering mengganggu, sering membelenggu pertumbuhan kerohanian kita untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi lebih bertumbuh dan berkembang lagi, agar supaya kehidupan kita ini bisa menjadi membawa dampak positif bagi orang lain. Saudara, memikirkan perkara-perkara di bumi ini, perkara-perkara di bumi ini, perkara-perkara dunia ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai, malah bisa membuat kita stres dan depresi. Yang saya maksudkan adalah kita jangan terfokus pada perkara-perkara, kepada hal-hal yang temporer sifatnya, sementara dan fana sifatnya, lalu lupa akan hal-hal yang kekal dan abadi. Untuk kita bisa mempersiapkan kehidupan kita, karena hidup di dunia ini, kata orang Jawa Barat, sekedep deui. Ya. Gimana? Sebentar saja. Sekedap deui, sebentar saja. Mazmur 90 mengatakan, jika kami kuat, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Lebih daripada itu adalah kesukaran dan penderitaannya semata-mata, karena berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan jemaat di Kolose agar tidak terfokus pada perkara-perkara yang fana, agar tidak terfokus pada perkara-perkara yang temporer, agar tidak terfokus pada perkara-perkara duniawi itu, tetapi kita terfokus kepada hal-hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang ini, yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, adakah kita memikirkan hal-hal surgawi ataukah hal-hal duniawi? Jawabannya ada pada kita semua secara individu, karena pilihan dan keputusan ada pada kita. Karena Tuhan Allah kita tidak akan pernah memaksa. Lalu yang berikutnya adalah, tolong saya kalau cukup waktunya saya dikasih tahu ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah reformasi, pembentukan, pembaharuan dan transformasi serta perubahan sikap, sifat, akhlak, moral dan karakter. Reformasi, pembentukan kembali, transformasi perubahan dalam sikap, akhlak, moral, dan karakter kita. Roma 12. Tadi kalau nggak salah C. Devi juga ngutip ini ya. Tapi ini berbicara tentang karakter, nggak apa-apa. Nah, ya, dikatakan gini. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu artinya mirip, sama banget dengan dunia. Susah membedakannya.
kalau kita lihat di teka-teki itu, kita ada mencari 5 atau 10 hal yang mirip, gambar begitu kan. Nah itu susah banget membedakannya. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Orang Kristen yang bertumbuh dewasa imannya, orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kerohaniannya, yang sudah diubahkan, yang sudah dibentuk oleh Tuhan, dan sudah pasti secara otomatis karakternya, moralnya, akhlaknya, perilakunya, perangainya seperti karakter Kristus. Dan ia berubah secara drastis. Tadinya suka nongkrong. Sekarang dia suka baca firman Tuhan. Tadinya dia suka begadang. Sekarang dia suka menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tadinya dia suka mabok-mabok. Sekarang dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Justru dia menyampaikan kabar baik dan berita baik kepada teman-temannya. Mengalami perubahan drastis di dalam sikap, perilaku, karakternya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah hilang. Yang lama itu sudah enggak nampak lagi. Yang lama itu sudah enggak kelihatan lagi. Sikap dan karakter lama itu yang mungkin suka marah-marah. Yang mungkin gampang tersinggung alias tipis telinga. Yang mungkin bisa saja dia mendendam, menyimpan kemarahan dan akar pahit berkelanjutan. Tetapi kelihatannya dia sekarang berubah total. Saya dulu saudara, tahun 80 maksud saya, kerja di hotel, lalu 3 bulan jadi waiter, pelayan, lalu 7 bulan jadi bartender. Saya menyadari bahwa apa yang saya perbuat itu Tuhan tidak berkenan. Karena saya dulu dalam kurun waktu 7 bulan saya belajar sendiri jadi bartender. Saya hanya dengan melihat, tanpa saya mencium bau alkohol itu saya sudah ngerti. Tapi apa yang saya perbuat itu merusak tubuh saya. Ya, merusak tubuh saya. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam? Jadi siapa yang tahu, siapa yang mengerti dan memahami bahwa tubuhnya ini adalah tubuh di mana roh Allah berdiam, maka dia tidak akan mau melakukan, merusakkan bait Allah itu. Dan itu saya tinggalkan. Lalu saya diajak sama teman-teman saya jalan. Loh, Pak Hans, kok sekarang kok nggak mau lagi minum? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya minum air putih saja. Atau paling banter, minum teh pakai gula. Paling banter, saya lakukan itu. Karena saya tahu bahwa tubuh saya ini adalah bait Allah. Saudara, jadi kita harus berubah dalam perilaku kita, karakter kita, tingkah laku kita. Saya tinggal di satu komplek perumahan di mana satu RT itu hanya ada 2 keluarga yang Kristen. Hanya ada 2 keluarga yang Kristen. Dua-duanya orang GBI, satu GBI yang di sini. Dan mereka bisa melihat bahwa kita sebagai orang percaya, mereka melihat perbedaan yang sangat mencolok di antara mereka. Saya kalau olahraga pagi begitu jalan kaki, ya pagi jalan cepat. Lalu saya ketemu seorang ibu, lalu dia katakan, dia panggil saya kakak. Kak, kalau saya melihat kakak, saya senang. Loh kenapa?
seumur segitu Bapak masih sangat sehat dan kuat. Itu menginspirasi saya. Karena dia cerita bahwa suaminya yang kedua, yang pertama cerai, lalu suaminya yang kedua itu suka ini. Nggak tahu apa ya. Umurnya belum sampai 50, sudah kena stroke. Relatif muda, bahkan menurut saya itu juga masih sangat muda. 50 kena stroke, karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga. Mereka memang tidak mengerti bahwa tubuh mereka itu adalah bait Allah. Ya maklum saja gitu. Tapi saya rindu, ya, kita semua saudara, lewat sikap kita, lewat apa yang nampak bagi mereka, itu bisa membawa dampak positif bagi mereka. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Enggak perlu kita menginjil mereka dengan cara yang frontal. Cukup lewat sikap kita saja, itu sudah mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita memberitakan Injil secara frontal dengan mereka, itu pasti ditolak mentah-mentah. Tetapi lewat sikap kita, perilaku kita, perangai kita, perkataan kita, itu bisa membawa dampak positif bagi mereka. Lalu yang berikutnya adalah bagian yang terakhir. Oke. Markus 7 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ya. Saudara, ini lepaskan diri kita dari tradisi lama. Ya, bebaskan diri kita dari tradisi lama. Ya. Markus 7 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Farisi itu, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ini berasal dari nenek moyang kita yang masih sifatnya animisme. Ya. Setelah beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang dahulu, itu nenek moyang kita itu adalah penyembah roh leluhur, ya, orang-orang animisme yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, hal-hal seperti itu mungkin saja masih terpatri di dalam pikiran kita. Disadari atau tidak disadari bahwa kepercayaan nenek moyang kita itu, tradisi lama mereka tetap ada, terpelihara dengan baik walaupun itu tidak mencolok. Kepercayaan tersebut mungkin saja masih ada membedakan hari. Ada hari baik atau ada hari tidak baik. Lalu rumah harus mengarah ke posisi tertentu. Atau pada acara pernikahan. Atau ada acara kematian, kelahiran dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal yang terkait dengan kepercayaan lama, tradisi-tradisi lama, tanpa kita sadari masih ada di dalam pikiran, masih ada di dalam pikiran kita, bahkan masih ada di dalam tindakan kita. Atas semuanya itu harus kita buang, harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan, karena itu semua dapat mengganggu pertumbuhan kerohanian kita. Jika kita mau bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kita, jika kita mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, maka tradisi lama nenek moyang kita itu yang kita harus
tinggalkan dan tanggalkan. Kalau dalam adat istiadat nenek moyang kita, mungkin ya dalam acara pernikahan harus begini dan begitu, ya injak telur gitu. Saya juga dulu seperti itu, saudara. Tapi saya berani nantang gitu, berani ngelawan. Saya disuruh nginjak telur, enggak, saya bilang enggak mau. Sebelum pemberkatan nikah, saya disuruh minta restu ke kuburan. Nehi, enggak, saya enggak mau. Walaupun ayah ibu mertua saya pun juga menganjurkan seperti itu. Saya berani nantang. Kenapa? Karena saya kepengen supaya mereka diperbaharui paradigma mereka, supaya mereka diperbaharui iman percaya mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh, iman percaya mereka, kerohanian mereka bertumbuh subur, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya kira sekian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya firman ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan iman percaya kita untuk membawa kita semakin hari semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemusik dan singer dan serta WL. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang baik. Sekali lagi ku telah mati. Nanti Pak Guntoro berdoa untuk firman Tuhan pada kita. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan pada sore hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan paradigma kami diubahkan dan kami mau itu ya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan kami mau menerima kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Setiap karakter yang tidak baik kami akan mau diubahkan. Setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan mau, kami juga mau diubahkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman pada sore hari ini membawa kami selalu ke dalam kebenaran firman-Mu. Setiap yang sakit sudah disembuhkan. Tuhan yang mengalami kesusahan Tuhan akan tolong. Yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan. Dalam pergumulan hidupnya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami arahkan tangan kami kepada hamba-Mu Bapak Han ya Tuhan pada sore hari ini. Biar Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan dimanapun dia berada. Di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan dimanapun Pak Han tinggal ya Tuhan. Menjadi berkat buat lingkungan. Menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, serta cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam orang benar yang percaya kepada Engkau tidak pernah kekurangan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah melengkapi kami untuk kami kembali ke kehidupan kami. Sehingga di hari Senin hingga Sabtu atau Minggu ke depan Tuhan, kami mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan kami menjalani kehidupan yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami untuk menerima berkat-Mu pada sore hari ini. Kita naikkan pujian, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Bapa sore hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk memberkati gereja-Mu. Bahkan kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin, jagai, lindungi kami, sehingga kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bertemu dengan keluarga kami, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, keluarga kami diberkati. Terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Itu berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kiranya menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Mulai dari hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya. Hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita tetap setia. Yang sudah diberkati kita akan katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk kembali, untuk ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Sebelum meninggalkan ruang ibadah silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.